082481010065. Di sini saya akan menjelaskan sedikit pemaparan tentang sejarah peradaban Islam modern di Turki untuk memenuhi tugas ujian tengah semester. Pada awalnya, peradaban Islam di wilayah Turki modern itu berakar dari masa awal ekspansi Islam ke Anatolia pada abad ke-7 Masehi. Nah, meski belum berpengaruh secara dominan, namun pada saat itu interaksi antara pasukan muslim dan masyarakat lokal itu mulai membuka jalan untuk penyebaran Islam. Perkembangannya itu sangat signifikan dan terjadi pada masa dinasti Seljuk yang terjadi pada abad ke-11 hingga ke-13 Masehi, yang memperkuat Islam melalui perkembangan seperti membangun madrasah, masjid, dan sistem pemerintahan berbasis syariah. Dinasti ini juga menjadi pelindung kekhalifahan Abbasiyah yang memperluas pengaruh Islam ke Asia kecil. Kemudian berdirilah kekhalifahan Utsmani atau yang biasa disebut dengan Ottoman. Pada tahun 1299, Osman I mendirikan kekhalifahan ini. Kekhalifahan ini juga mencapai puncak kejayaannya setelah penaklukan Konstantinopel dan puncak kejayaan setelah penaklukan Konstantinopel oleh Sultan Mehmed II pada tahun 1453. Lalu menjadikan Istanbul itu sebagai pusat kekuasaan Islam dunia. Selama lebih kurang dari 6 abad, Utsmani itu telah memainkan peran besar dalam penyebaran Islam, memperkuat sistem hukum Islam, dan juga mendorong kemajuan dalam seni, seperti arsitektur serta ilmu pengetahuannya. Tetapi pada abad ke-18 dan abad ke-19, jadi akhir abad 18 serta awal abad ke-19 itu, kekhalifahan Utsmani ini mulai melemah karena mendapat tekanan kolonialisme barat. Lalu kekalahan dalam bidang militer juga serta ketinggalannya dalam teknologi. Nah, akhirnya muncul gerakan Tanzimat pada 1839 sampai 1876. Gerakan Tanzimat ini sebagai upaya modernisasi hakim dan juga birokrasi yang menjadi awal dari transformasi menuju negara modern. Nah, setelah kekhalifahan atau setelah kekalahan Utsmani ini dalam Perang Dunia I, akhirnya Khalifah Utsmani runtuh. Lalu Mustafa Kemal Atatürk mendirikan Republik Turki pada tahun 1923 dan secara resmi menghapus kekhalifahan pada tahun 1924. Beliau menerapkan reformasi sekuler yang drastis, yaitu seperti melarang simbol-simbol Islam di ruang publik, mengganti huruf Arab dengan Latin, dan juga memisahkan agama dari negara. Meskipun negara menjadi sekuler, tapi mayoritas penduduk Turki tetap memeluk Islam dan mempertahankan praktik keagamaan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, tokoh-tokoh penting dalam sejarah peradaban Islam modern di Turki itu ada seperti Osman I. Beliau merupakan pendiri kekhalifahan Utsmani dan juga membuka jalan bagi kekuasaan Islam di Anatolia. Lalu ada juga Sultan Mehmed II. Sultan Mehmed II ini merupakan penakluk Konstantinopel dan juga menjadikan Istanbul itu sebagai pusat dunia Islam. Ada juga Mustafa Kemal Atatürk. Beliau merupakan tokoh revolusi yang menghapus kekhalifahan dan menjadikan negara sekuler Turki. Lalu ada Said Nursi, merupakan seorang ulama dan pemikir. Lalu dari sejarah peradaban Islam modern di Turki juga ada beberapa peristiwa-peristiwa penting, seperti penaklukan Konstantinopel yang menjadikan Istanbul itu sebagai pusat kekuasaan Islam. Ada juga gerakan Tanzimat, yang dimana dalam gerakan ini reformasi hukum dan biro aksi untuk menyesuaikan dengan modernisasi. Ada juga penghapusan kekhalifahan yang menjadi titik balik besar dalam sejarah Islam di Turki. Lalu ada juga gerakan Nur, yaitu gerakan spiritual
yang menekankan pentingnya iman dan ilmu dalam menghadapi sekularisme. Ada juga kebangkitan Islam politik yang dimana simbol-simbol Islam itu kembali diperbolehkan dan pendidikan agama mulai diperkuat. Lalu temuan inspirasi saya dari materi terkait sejarah peradaban Islam modern di Turki itu bahwasanya moderasi dan toleransi itu merupakan pilar kehidupan, karena semua negara atau setiap negara itu pasti hidup berdampingan dengan makhluk hidup lainnya dan juga dengan agama-agama lain. Jadi kita harus saling bertoleransi dan moderasi terhadap mereka. Ada juga pentingnya ilmu pengetahuan dan pendidikan. Seperti halnya tadi, Turki merasa kehilangan atau merasa tertinggal, tapi mereka tetap mengejar pendidikan karena mereka tahu bahwasanya ilmu pengetahuan dan pendidikan itu penting dan berguna untuk memajukan negara mereka. Sama halnya dengan kita mengetahui bahwasanya ilmu pengetahuan dan pendidikan itu penting agar pemikiran kita itu terarah dan tidak salah paham. Ya, sekian yang bisa saya sampaikan, kurang-kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.